Halo Sobat Kicau Mania, Murai Mania di seluruh Nusantara tercinta, kita berjumpa lagi. Semoga kalian selalu sehat, sukses, dan bahagia, tidak kurang suatu apapun. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas pembahasan yang sangat penting sekali dan sekaligus saya akan memberikan solusi untuk murai yang tidak kunjung gacor. Padahal murai tersebut sudah dirawat lama dan sudah dilakukan perubahan rawatan dan settingan, tetapi tidak kunjung gacor juga. Dan untuk kalian yang butuh informasinya, yuk teman-teman bisa simak video pembahasan kali ini sampai habis. Oke Sobat Kicau Mania, banyak sekali saya perhatikan pertanyaan yang muncul di kolom komentar seputar tentang harian murai tidak kunjung gacor juga. Hanya ngeriwik, padahal sudah dirawat lama dan mungkin sudah banyak sekali versi pola rawatan yang telah dilakukan untuk murainya. Berharap di kemudian hari murainya mau buka paruh sambil bongkar materi dari yang hariannya sudah dijor ekstra puding, dimandikan malam, diembunkan, tiap hari dijemur kencang, tetapi ternyata setelah dilakukan rawatan itu murai tak kunjung gacor juga. Sampai pusing bagaimana cara membuat murainya agar bisa gacor. Kalian juga harus tahu, sebuah pola rawatan itu juga harus mempunyai tujuan, mempunyai alasan, dan ketika kita memberikan pola rawatan itu, kita juga harus tahu tujuannya untuk apa dan alasannya untuk apa. Saya nggak mau nanti kalian nggak paham dan nggak tahu tujuan dari memberikan sebuah pola rawatan dan hanya terkesan ikut-ikutan saja. Jadi misalkan gini, kalian sedang melakukan pola rawatan agar murainya gacor dengan memberikan rawatan jor ekstra puding setiap hari, tetapi di balik itu kalian tidak tahu bahwa sebenarnya murai itu tidak membutuhkannya untuk membuatnya menjadi gacor. Nah, misalkan begini, misalkan kalian sedang melakukan rawatan mandi malam dengan terapi mandi hujan setiap hari atau embun setiap hari dan juga terapi sauna juga, tetapi sebenarnya murai tidak membutuhkan itu untuk membuatnya gacor. Malah yang ada dengan rawatan itu membuatnya si murai semakin membisu dan pastinya kalian akan menjadi tambah pusing lagi. Dan kali ini saya akan memberikan cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman untuk pola rawatan membuat murai kalian bisa gacor untuk hariannya. Tetapi ini juga khusus untuk murai yang sudah dirawat lama dan sudah familiar dengan manusia. Artinya tidak giras atau takut gelabakan ya. Jadi udah beradaptasi tetapi tidak kunjung gacor hariannya. Bukan juga untuk rawatan murai yang rusak atau salah rawatan, itu beda lagi. Yang pasti pola rawatan yang akan saya bagikan ini punya alasan dan tujuan serta sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan dan karakter murainya masing-masing. Dan untuk memberikan pola rawatannya, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwa sebenarnya pola rawatan itu adalah untuk kebutuhan mandi dan jemurnya yang penting. Seperti yang pernah saya bilang di video saya sebelumnya, kunci bermain murai batu adalah bermain dengan suhu tubuh, di mana yang panas itu kita dinginkan dan yang dingin kita panaskan. Ingat ya teman-teman, jadi artinya untuk karakter murai yang membutuhkan mandi harus dipenuhi untuk kebutuhan mandinya, dan untuk karakter murai yang membutuhkan jemur harus dipenuhi juga untuk kebutuhan jemurnya. Tetapi ada juga karakter murai yang tidak membutuhkan jemur juga. Jadi sampai di sini paham ya. Dan untuk ekstra puding itu hanya bersifat sebagai pendamping atau pendukungnya saja. Ketika murai sudah mendapatkan kebutuhannya antara mandi dan jemurnya, walaupun kita berikan minim ekstra puding dan hanya dengan pur saja, pasti akan gacor juga karena kebutuhan untuk nutrisinya sudah didapatkan atau sudah terpenuhi dari pakan hariannya dan perawatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sebenarnya pola rawatan yang dapat membuatnya gacor itu terletak di kebutuhan mandi dan jemurnya. Dan teman-teman cukup penuhi dari kebutuhan itu saja, penuhi itu saja. Dan untuk pola perawatan yang akan saya berikan kali ini adalah pola rawatan mandi saja dan pola rawatan jemur saja. Dan di sini saya sudah membedakan pola dari rawatan
mandi saja misalkan untuk murai seperti apa, dan pola rawatan jemur itu untuk murai seperti apa. Dan di sini tentunya saya sudah membaginya berdasarkan tipe dan karakternya masing-masing dari murai tersebut. Untuk yang pertama, pola rawatan mandi saja. Untuk kriteria murai batu yang bisa diberikan dengan pola rawatan ini adalah murai yang mempunyai postur badan besar dan ekornya dominan panjang, bulu sayap tebal, dada terlihat bidang. Jadi itu kriterianya, atau murai tipe panas. Jika kalian di rumah memiliki murai dengan ciri-ciri seperti itu yang saya sebutkan tadi, teman-teman bisa langsung saja terapkan pola rawatan mandi saja. Dan pola rawatannya adalah murai bisa diberikan mandi setiap hari atau tiap sore, dan waktunya bisa pagi atau sore. Disesuaikan saja dengan kesibukan dari teman-teman. Jika teman-teman bisa punya waktunya pagi, ya pagi saja, atau jika punya waktunya sore, ya sore saja. Yang terpenting adalah waktu yang konsisten. Artinya murai bisa dimandikan setiap hari dan tanpa jemur. Dan untuk porsi cukup berikan jangkrik 3 pagi 3 sore saja. Dan untuk harian, siang bisa diablak jika tempatnya memungkinkan, dan malamnya baru dikerodong tanpa embun ya teman-teman. Dan untuk pemberian pur, saya sarankan gunakan pur yang mempunyai kandungan protein 19%. Untuk merek bisa apa saja, kurang lebihnya sama. Dan lakukan rawatan itu kurang lebih 2-3 minggu. Maka akan ada tanda rawatan yang positif. Jika positif akan ditunjukkan yang pastinya murai akan rajin bunyi atau gacor. Dan jika hasilnya negatif, yang artinya murai masih membisu, teman-teman bisa terapkan untuk rawatan yang kedua ini. Dan untuk selanjutnya yang kedua adalah pola rawatan jemur saja. Dan untuk pola rawatan ini adalah untuk murai yang mempunyai ciri-ciri fisik, postur tubuh yang kecil, ekornya dominan pendek, warna bulu dada tidak terang, dan untuk bulu sayap tidak tebal, atau murai tipe dingin. Jika kalian mempunyai ciri murai-murai yang saya sebutkan tadi di atas, teman-teman bisa juga langsung terapkan saja untuk pola rawatan jemur ini. Dan pola rawatan jemur ini adalah murai tiap pagi dijemur semampunya murai sampai ada tanda gelisah kepanasan, tetapi maksimal 3 jam saja. Artinya jika sudah 3 jam murai tidak menunjukkan tanda kepanasan atau gelisah, teman-teman juga bisa langsung angkat dan teduhkan saja. Dan untuk pemberian hanya jangkrik 3 ekor sebelum jemur, dan teman-teman bisa berikan 3 ekor lagi setelah dijemur. Dan setelah itu murai hariannya cukup dipul kerodong di ruangan yang nyaman. Dan untuk sore harinya murai nggak usah diberikan jangkrik lagi, cukup paginya saja. Pul kerodong saja, dan rawatan dapat dilakukan esok harinya lagi. Dan untuk pur, gunakan pur yang mempunyai protein rendah saja atau 16%, dan murai tidak perlu dimandikan. Jika murainya terpantau mandi dicepuk, biarkan saja dan lakukan perawatan ini kurang lebih 2-3 minggu. Teman-teman, jadi di sini bisa mandikannya maksimal 1 minggu sekali ya murainya, dan coba amati untuk perubahannya. Tanda positif yang akan terjadi jika rawatannya sesuai, maka murai akan rajin berbunyi, terlihat lebih responsif, dan pada saat dijemur murai terpantau mau on sendiri. Dan apabila ada tanda-tanda penunjukan negatif yang akan muncul, maka murai seakan semakin membisu. Ciri-cirinya semakin giras, dan minumnya terpantau boros hariannya. Kotoran juga tampak berair, dan terpantau juga murainya mengacak-ngacak pur. Maka jika ada penunjukan seperti itu, tanpa menunggu lama lagi, teman-teman bisa langsung balik saja untuk pola rawatannya, untuk yang menjadi yang pertama. Dan pada pola rawatan yang pertama, maka yaitu pola rawatan mandi saja. Dan untuk pola rawatan yang saya jelaskan tadi, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu dari tipe atau karakter murai yang sedang dipeliharanya, tetapi jika murainya teman-teman sudah tahu tipe yang teman-teman pelihara ini dengan karakter dan tipenya, tipe panas atau tipe dingin,
Teman-teman bisa langsung saja berikan pola rawatan yang saya jelaskan tadi di atas, sesuai dengan tipe dan karakter dari murai teman-teman masing-masing. Oke, mungkin sampai di sini saja video pembahasan saya kali ini. Sampai jumpa kembali di video pembahasan yang lain. Salam sukses untuk kita semua. Amin.